Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kareli dalam video pembahasan fisika. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang dinamika gerak translasi bagian kedua. Ini cara mengerjakan soal ya, kakak tulis dulu. Kita akan menggunakan langkah-langkah dari 1 sampai 6 untuk menyelesaikan gaya berikutnya, yaitu gaya gesek. Kakak lambangkan dengan F. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi pada permukaan yang tidak licin. Gaya gesek dibagi dua jenis. Ada gaya gesek ketika benda diam disebut dengan gaya gesek statis. Kakak lambangkan dengan Fs. Dan gaya gesek ketika benda bergerak dinamakan gaya gesek kinetis. Dilambangkan dengan Fk. Besarnya gaya gesek statis di antara 0 dan gaya gesek statis maksimum. Untuk gaya gesek statis sendiri nggak ada rumusnya ya. Jadi kita perlu menggunakan hukum Newton. Yang ada adalah gaya gesek statis maksimum. Besarnya μs dikalikan gaya normal. Sedangkan gaya gesek kinetis dirumuskan dengan μk dikalikan dengan gaya normal. Di mana μ itu adalah koefisien gesek. Dan mu tidak memiliki satuan. Pada suatu benda yang diberikan gaya luar sebesar F, akan bekerja gaya gesek yang memenuhi grafik seperti ini. Jika pada keadaan awal bendanya diam, kemudian diberikan gaya luar sebesar F, maka benda tidak langsung bergerak, tapi mengalami gaya gesek dulu, yang besarnya semakin lama semakin besar, sampai titik tertentu sebesar gaya gesek statis maksimum. Jika gaya luar yang diberikan lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, maka akan bekerja gaya gesek kinetis. Coba lihat di sini, ada bagian yang ini ya. Ini dinamakan dengan daerah statis atau daerah ketika benda diam. Sedangkan yang ini adalah daerah kinetis atau daerah ketika benda bergerak. Untuk menyelesaikan soal gaya gesek, diperlukan langkah-langkah berikut ini. 1. Tentukan gaya normal benda. Yang kedua, tentukan nilai gaya gesek statis maksimum. Udah ada rumusnya yang ini ya. Yang ketiga, bandingkan gaya luar F dengan gaya gesek statis maksimum. Jika gaya luar lebih kecil sama dengan gaya gesek statis maksimum, maka bendanya diam. Jika diam, gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek statis. Dan kita bisa menggunakan hukum Newton yang pertama. Jika gaya luarnya lebih besar dari gaya gesek statis maksimum,
maka bendanya bergerak. Jika bergerak, gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek kinetis. Bergerak di sini memiliki dua makna ya. Bisa GLB, bisa GLBB. Jika GLB, kita gunakan hukum Newton yang pertama. Jika GLBB, kita gunakan hukum Newton yang kedua. Untuk contoh, bisa dilihat di kanan atas. Berikutnya kakak ingin membahas tentang gaya sentripetal. Kakak lambangkan dengan sigma Fs. Gaya sentripetal adalah resultan gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar. Arah gaya sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Jika kakak gambarkan, sebuah benda bergerak melingkar. Katakanlah ini lingkarannya sempurna ya, anggap saja. Benda ini memiliki massa m dan kecepatan linear v. Gaya sentripetal selalu menuju pusat lingkaran. Nah ini gaya sentripetal. Arah percepatannya kemana? Sama ya, menuju pusatnya juga, menuju pusat lingkaran. Gaya sentripetal dirumuskan dengan massa dikalikan percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat dikalikan R. Sehingga gaya sentripetal bisa kakak tulis massa dikalikan V kuadrat per R. Atau boleh juga massa dikalikan omega kuadrat dikalikan R. Di mana V adalah kecepatan linear dan omega adalah kecepatan sudut. Contoh kasus. Jika kakak punya sebuah bola yang diikat pada tali kemudian diputar secara horizontal. Nah, ini bola kakak putar secara horizontal. Ini yang titik-titik adalah lintasannya. Bola ini kakak hubungkan dengan tali. Pada tali akan ada gaya tegangan tali yang arahnya menuju pusat lingkaran. Dan ada gaya berat ke bawah ya, M dikalikan G. Besarnya gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan A sentripetal. Sigma F-nya apa kak? Gaya yang satu sumbu dengan percepatan hanya T ya. Nah ini percepatan sentripetalnya menuju pusat lingkaran. Atau kakak bisa tulis T itu sama dengan massa dikalikan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, ini contoh kasus jika bola diputar secara horizontal. Contoh berikutnya adalah jika bola diputar vertikal. Gak mesti bola ya, batu juga boleh ya. Apapun lah, pokoknya objeknya dibuat bergerak melingkar. Ini batu, ini lintasannya, kemudian ini talinya. Kakak ambil beberapa kasus ya. Ketika di titik tertinggi, ketika di titik B, katakanlah di sini, yang ini A, kemudian di titik terendah, ini C, kemudian di suatu titik yang membentuk sudut terhadap garis vertikal. Sudutnya katakanlah theta. Kita tinjau dulu
posisi A. Coba lihat gaya-gayanya. Ada gaya berat ke bawah, M dikalikan G, kemudian ada tegangan tali ke bawah juga ya, T. Maka gunakan sigma F sama dengan M dikalikan A. Sigma F-nya apa? Percepatan sentripetalnya selalu menuju pusat lingkaran yang searah dengan percepatan T dan mg, sehingga tegangan tali positif, gaya berat juga positif, sama dengan massa dikalikan A-nya kakak ganti dengan V kuadrat per R. Ini posisi A. Sekarang kita tinjau posisi B. Kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ada gaya berat ke bawah, M dikalikan G, dan ada tegangan tali ke kanan. Percepatan sentripetalnya menuju pusat lingkaran. Maka gunakan sigma F sama dengan M dikalikan A. Yang searah dengan percepatan hanya T ya. T sama dengan massa dikalikan percepatannya kakak ganti dengan V kuadrat per R. Berikutnya kita tinjau posisi C. Maka gambarkan dulu gaya-gayanya. Ada gaya berat ke bawah dan tegangan tali ke atas. Arah percepatannya menuju pusat lingkaran. Maka gunakan gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Sigma F-nya yang searah dengan A adalah T. Sedangkan gaya beratnya berlawanan dengan A, makanya negatif nilainya, sama dengan massa dikalikan V kuadrat per R. Ini untuk posisi C. Sekarang kita tinjau posisi D. Maka gambarkan dulu gaya-gayanya. Ada gaya berat ke bawah, M dikalikan G. Ini ada tegangan tali. Kemudian kakak proyeksikan mg ini. Jika ini theta, berarti sudut ini theta ya. Proyeksinya sama dengan mg dikalikan cos theta. Maka gunakan sigma F sentripetal sama dengan massa dikalikan A sentripetal. Yang searah dengan percepatan sentripetal hanya T ya. Sedangkan mg cos ini berlawanan dengan arah percepatan. Maka kakak tulis T dikurangi mg cos theta sama dengan massa dikalikan A-nya kakak ganti. V kuadrat per R. Berikutnya kakak ingin membahas tentang kecepatan maksimum melewati tikungan. Tikungan yang dimaksud adalah tikungan datar. Misalkan ada sebuah mobil yang melewati sebuah tikungan dengan kecepatan tertentu, katakanlah V. Agar mobil tidak terhempas keluar jalur, maka kita perlu tentukan kecepatan maksimum yang diperbolehkan untuk melewati tikungan tersebut. Kita namakan dengan Vmax. Agar tidak terhempas, maka mobil memerlukan gaya yang menuju pusat lingkaran berupa gaya gesek statis maksimum. Kakak gunakan gaya sentripetal sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Gaya yang bekerja hanya gaya gesek statis maksimum dikalikan massa dikalikan percepatannya V kuadrat per R. Besarnya gaya gesek statis maksimum itu mu S dikalikan gaya normal sama dengan M V kuadrat per R. Kita harus cari dulu gaya normalnya.
Jika tikungannya adalah tikungan datar, maka pada mobil bekerja gaya berat ke bawah dan gaya normal ke atas N. Dari sini bisa kita simpulkan besarnya gaya normal tuh sama seperti gaya berat M dikalikan G. Ini pakai hukum 1 Newton ya. Kakak ambil cepatnya aja. Mu S sama dengan N-nya tuh M dikalikan G sama dengan M V kuadrat per R. M-nya kakak coret, coret, coret. R-nya ke kiri, jadi mu S dikalikan G dikalikan R sama dengan V kuadrat. Atau V sama dengan akar mu S dikalikan G dikalikan R. Nah, ini adalah rumus kecepatan maksimum yang diperbolehkan suatu kendaraan melewati tikungan. Bisa kita lihat, kecepatan ini tidak bergantung dengan masanya. Jadi bisa disimpulkan, mau mobil sedan, mobil kijang, mau truk itu tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh hanya kecepatannya agar mobil tidak terampas keluar jalur. Makanya di dalam pelang, kayak ini sebagai contoh aja ya, yang pinggir-pinggirnya warna merah dan bertuliskan 60 km per jam. Nah, ini sebagai contoh aja 60 km per jam. Oke, nak, mungkin itu aja pembahasan dari kakak mengenai gerak translasi bagian 2. Jika ada pertanyaan atau mau nambahin atau ada kesalahan dari kakak, bisa tulis di kolom komentar, nanti kakak koreksi. Sekian dari kakak, terima kasih sudah menonton. Bye.